Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Berjumpa kembali dengan saya, Mbak Ocret Kakong Channel, yang senantiasa berbagi itu indah dan memberi manfaat itu pahala. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba berbagi tutorial tentang bagaimana caranya kita menggunakan WhatsApp Messenger sebagai sarana untuk pembelajaran daring, yang mana inti daripada WhatsApp Messenger ini hampir sama ataupun serupa dengan yang namanya Google Zoom atau Google Meet. Namun sebelum saya berbagi tutorialnya, silakan buat teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan tanda loncengnya untuk mendapatkan video-video saya yang terbaru. Dan jika video ini bermanfaat, silakan klik share-nya untuk berbagi. Baik, tidak perlu panjang lebar lagi. Dalam hal ini saya menggunakan yang namanya laptop. Langkah pertama, kita buka Google Chrome-nya terlebih dahulu. Kemudian kita ketikkan yang namanya WA Web atau WhatsApp Web. Kemudian kita enter. Kemudian pilih WhatsApp Webnya. Setelah itu WhatsApp kita nyalakan. Kemudian dari WA kita ataupun di smartphone kita nyalakan yang namanya setelan webnya. Dan kita masukkan kode QR-nya. Setelah masuk kode QR-nya, nanti akan tampil di layar laptop kita. Setelah itu kita bisa masuk ke grup yang akan kita jadikan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan pembelajaran daring. Oke, kita masuk ke contoh. Saya ambil contoh di sini ada grup Prakarya kelas 9. Kita cukup mengklik yang namanya lampirkan. Kemudian di sini ada forum. Namun jika di dalam WhatsApp teman-teman ataupun sobat semua di smartphone-nya belum ada forum, itu berarti WhatsApp Messenger-nya ataupun yang namanya di Facebook Messenger-nya belum terinstall. Alangkah baiknya diinstal terlebih dahulu. Baik, kita lanjutkan, klik forumnya. Kemudian lanjutkan ke Messenger, mengingat WhatsApp Messenger ini bekerja sama dengan yang namanya Facebook Messenger. Kita klik lanjutkan. Nah, kemudian buat forum sebagai Deviana. Nah, kita klik forum sebagai Deviananya. Nah, nanti setelah kita klik, kemudian akan diberikan link yang akan kita serahkan ke siswa tersebut ataupun ke grupnya. Kemudian kita bisa klik salin. Setelah disalin, baru setelah disalin, kemudian kita klik yang namanya WhatsApp-nya, masuk ke WhatsApp, baru kita input di sini. Kita pastekan di sini. Ya, seperti ini. Nah, oke. Nah, kemudian kita kirim. Kemudian kita bisa tuliskan, silakan teman-teman bergabung. Tunggu. Nah. Oke, assalamualaikum. Siapa ini? Nah, alhamdulillah Monica ada. Kita tunggu yang lainnya biar banyak dulu ya. Ya. Nanti kalau sudah Bapak yang ngomong, ya nanti silakan di nonaktifkan dulu mic-nya, oke?
Biar nanti kita mulai jam 10 ya. Jadi kita akan coba jam 10 mulai start. Kita aktifkan yang namanya WhatsApp Messenger-nya ya. Tapi dengan catatan kalau Bapak sudah mulai, kalau sudah start, usahakan teman-teman yang lain mic-nya dimatikan, dimute. Dimute itu bukan berarti dimute ya, bukan permen. Dinonaktifkan. Ya. Kita tunggu teman-teman yang lain. Oke. Saya akan membagikan layarnya, kisi-kisinya yang akan ada saya tampilkan seperti ini. Sepenting kamera mati. Ada di layar? 11 hari lah, Bu. Materinya ada? Kisi-kisinya ada di layar? Ada? Ada tapi kecil-kecil Bang, nggak kelihatan. Iya, karena gambarnya menggunakannya ini ya, HP ya, smartphone ya. Jelas? Ini sudah saya besarkan ini. Masih jelas nggak? Sudah jelas belum? Nah ini agak jelas. Jelas Pak. Sudah? Oke, kalau sudah kita mulai aja ya. Bahkan nanti yang mau bergabung nggak tahu tuh siapa aja yang belum bergabung tuh, nanti tinggal bergabung aja. Yang terserah mau dimatikan kameranya silakan, mau di nonaktifkan mic-nya dulu silahkan, nggak masalah. Ya, yang penting hari ini kita akan mencoba membahas tentang kisi-kisi persiapan untuk penilaian akhir semester nanti. Oke? Baik. Sebelum mulai, silakan teman-teman dipimpin salah satunya. Boleh siapa yang mau memimpin berdoa? Boleh Monica, boleh Ella ataupun Feby, silakan. Siapa yang mau memimpin doa dulu? Siapa, Monica? Sebelum belajar ini. Iya, silakan. Mau boleh Ella, boleh terserah siapa aja. Ayo. Kok keluar sendiri? Feby, berdoa dulu Feby. Makan harus yang Feby pimpin dulu berdoa. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kawan-kawan sebelum belajar membahas kisi-kisi, marilah kita berdoa mulai. orang enak tuh ya bibir. Udah? Udah mulai? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kondisi teman-teman semuanya? Anak-anak semuanya mudah-mudahan tetap sehat ya. Oke, alhamdulillah kalau sehat semua. Kita mulai pembahasannya. Yang ada di sini sudah bisa kelihatan layarnya? Materinya? Ada ya? Oke, kita bahas yang pertama itu tentang materi memahami pengetahuan
jenis, sifat, karakter, dan teknik pengolahan Alhamdulillah sehat. bahan kayu. Nah, yang pertama itu nanti Pak. kita akan membahas tentang nilai daripada fungsi-fungsi hias, kemudian fungsi pakai, Iya. dan Warahmatullahi wabarakatuh. media utama benda keras. Itu yang kita bahas nantinya. Yang pertama tentang pengertian daripada fungsi kerajinan bahan keras, ya. Kemudian yang kedua yang akan kita bahas itu tentang kelompok kerajinan bahan keras, baik bahan keras buatan ataupun bahan keras alam. Itu yang kedua yang akan kita bahas. Kemudian ya, di soal nomor 1, 6, dan 11 itu tentang prinsip-prinsip kerajinan bahan keras, baik itu memiliki fungsi kerajinan fungsi hias ataupun kerajinan fungsi pakai ataupun menggunakan berdasarkan kreativitas. Nah, kemudian yang bagian yang kedua kita akan membahas tentang karakteristik daripada bahan keras dan bahan buatan, yaitu ada pada nomor soal 2 dan 8. Masih ingat nggak apa saja karakteristik daripada bahan keras buatan dan alam? Ada yang ingat nggak? Ada yang namanya bahan keras itu apa aja, coba contohnya? Ada yang tahu nggak? Coba. Alah, bahan keras itu apa aja? Coba. Masih ingat nggak? Ada apa? Contohnya? Kayu, terus? Kaca. Kaca, satu lagi. Besi. Nah, besi atau logam ya. Besi. Nah, itu. Nah, masing-masing itu memiliki karakteristik yang Kayu. Kalau misalnya, saya ambil contoh, misalnya bahan keras buatan, contohnya apa, Febi? Oke, Febi. Beda. Yang contoh buatan apa? Perak. Apa? Logam. Logam, tuh. Terus? Fiber masuk nggak, fiber? Fiberglass. Buatan bukan? Fiberglass buatan apa bukan? Yo, fiberglass termasuk ke dalam buatan, tetapi itu termasuk ke dalam bukan bahan keras. Itu bukan termasuk ke dalam bahan keras. Ya, kita lanjutkan. Kita lanjutkan. Yang nomor 3, 9, dan 10. Ini tentang proses bagaimana kerajinan bahan keras itu dibuat. Ya, jadi tentang pembuatan kerajinan bahan keras, mulai dari tahapannya, mulai dari perencanaan, kemudian ada pembuatan kerangka, kemudian ada finishing. Nah, itu termasuk ke dalam tahapan-tahapan pembuatan kerajinan bahan keras, ya. Nah, itu merupakan soal bagian nomor 3, 9, dan 10. Nonesi terputus. Ya, kalau terputus memang sinyal agak susah ya. Kita lanjutkan. Yang bagian keempat atau soal nomor 4 dan 46. Apa sih
Soal nomor 4 dan 46 ini tentang bagaimana teknik yang digunakan dalam pembuatan kerajinan bahan keras. Contoh, ya, contohnya nih. Misalkan kalau misalnya kita ambil contoh bahan kerasnya adalah bahan keras alam, misalnya kita ambil contohnya rotan, ya, kita contohkan rotan nih. Rotan itu masuk ke dalam teknik apa? Ya, teknik pembuatannya teknik apa? Rotan. Ada yang tahu? Ayo, rotan. Menggunakannya teknik Menganyam. Menganyam. Nah, terus selain anyam apa? Ada nggak? Anyam. Iya, menganyam. Terus? Ada lagi selain menganyam? Melilit. Nah, kemudian kalau saya ambil teknik, misalnya kalau saya ambil contoh pembuatan teknik kerajinan menggunakan tempel bisa termasuk. Kalau kayu, tekniknya kayu apa? Pak? Teknik Ukir, ukir. Pak. Benar. Terus, selain ukir? Ukir, Pak. Pak? Pahat. Ukir. Teknik pahat. Bisa. Kemudian selain teknik pahat ada juga teknik menem. Menem? Pel. Wah, Mas ngomong menem. Pahat. Ya. Bisa menggunakan teknik menempel. Nah, itu untuk soal nomor 4 dan 46. Ya. 46. Nah, kemudian kita lanjutkan. Soal nomor 5 dan 7. Ini tentang kemasan produk. Kemasan produk kerajinan bahan keras. Nah, kemasan bahan keras itu contoh bahannya apa saja kemasannya? Ayo, ada yang tahu? Apa aja? Kemasan yang digunakan. Ayo, kemasan yang digunakan apa saja? Kardus, plastik, terus. Plastik. Iya, terus. Apa lagi? Kalau daun masuk nggak? Ika, betul. Kalau daun? Bisa masuk nggak daun ke dalam kemasan? Tidak, kecuali ke dalam pengolahan, ya. Kalau untuk daun itu khusus untuk ininya kemasannya yang digunakan dalam pengolahan. Mengolah pangan. Masih ingat enggak kira-kira apa manfaat dan fungsi dari kemasan di kelas 8 dulu? Yo. Ada berapa? Ada berapa fungsi kemasan? Masih ingat nggak? 4. Ada 4, betul. 1. Melindungi produk agar terhindar dari kotoran dan debu. Betul. Nomor 2. Mempercantik atau dan untuk indah produk. Betul. Nomor 3. Menarik minat pembeli. Menarik minat pembeli, betul. Terakhir. meningkatkan harga jual pada produk kerajinan. Fungsi yang digunakan daripada kemasan, ya. Ingetin tuh, nanti keluar soalnya tuh.
Kita lanjut ya. Kita lanjut. Iya, Pak. Kita lanjutkan. Lanjut, Pak. Nomor Lanjut. berapa tuh? 12 dan 16. Ini tentang bab 2, yaitu menjelaskan prinsip-prinsip kelistrikan. Prinsip kelistrikan. Nah, kebaca nggak di situ? Berikan. Kebaca nggak tulisannya? Ada nggak tulisannya? Gambarnya? Kisi-kisinya ada nggak? Bodo amat. Bodo amat. Nggak kebaca ya? Yang penting sudah pernah saya kirimkan ya. Kita lanjutkan yang nomor 14, 15, 18. Ini tentang menjelaskan fungsi daripada instalasi listrik rumah tangga. Apa saja listrik ini, instalasi listrik rumah tangga itu, masih ingat nggak? Ada yang namanya saklar, ada yang namanya stop kontak, apalagi itu, colokan, bahasa kitanya ya, bahasa kitanya manggilnya colokan, padahal nama aslinya steker, tapi sudah terbiasa manggilnya colokan. Nyolok apa tipis, ya, tuh. Kemudian yang selanjutnya itu mulai nomor 19 itu di bagian bab 3, yaitu tentang budidaya ikan konsumsi. Ya, itu yang ketiga. Jadi nanti tolong dibaca lagi ya materinya ya, yang belum membaca ya. Iya, Pak. Wah, nanti dibaca lagi materinya. Kan sudah ada sudah dikirim di blog tuh. Dia tidak bukan penulis doang. Ya. Sudah dikirim di blog tuh, sudah ada. Silakan nanti dipelajari. Kemudian yang selanjutnya itu di bagian nomor 30 itu baru bab 4 yang harus kita kerjakan. Di mana bab 4 ini nomor 30, 29, 40, 41, 31. Nah, itu termasuk ke dalam pengolahan. Yang materinya kemarin belum sempat saya buatkan videonya ya. Videonya belum sempat saya buatkan, nanti mudah-mudahan dibuatkan. Tapi materinya sudah ada di blog. Silakan nanti dibaca lagi. Karena materinya nanti sampai bab 4. Ya, yang belum selesai di materinya bab 4 silakan diselesaikan. Ella tadi setoran udah ya sampai bab 3. Yang belum setoran siapa? Tuh, ayo. Banyak yang belum setoran tuh. Saya, Pak. Siapa tuh? Siapa? Ya, saya belum, Pak. Ayo, setoran. Saya belum, Pak. Register lah. Ayo, Pak. Setiap Sabtu ada di sekolah. Nanti tolong disetorkan ya. Orang enak badan, Pak. Enak badan. Bapak aja tiap hari pulang pergi ke sekolah yo dari Ciruas. Ya, silakan. Nanti dikerjakan tugas-tugasnya yang belum. Iya, Pak. Minta kerjaan, Pak. Hari Senin Bapak tidak ada, hari Selasa tidak ada, boleh hari Rabu ada lagi di sekolah. Hari Rabu. Ya. Itu ya. Silakan nanti ditunggu hari Rabu. Yang belum setoran hari Rabu ditunggu disetorkan tugas-tugasnya. Jangan hari Selasa. Saya tidak ada di Ya, sekolah. Pak. Jangan hari Selasa. Saya tidak ada di sekolah. Itu tak, Pak, setoran rangkuman. Betul. Tuh, yang belum silakan diselesaikan. Mau terserah mau melalui catatannya melalui Facebook silakan.
ataupun mau melalui langsung ketemu dengan Pak Ade silakan. Boleh. Takut kuotanya nggak ada Pak, kuotanya habis. Sekolah. Ya. Ada yang ditanyain? Nanti silakan materinya dipelajari lagi itu, ya. Sudah saya kirimkan kisi-kisinya. Ada yang ditanyakan nggak? Coba absen satu-satu siapa aja Pak, sih ini yang bahas hadir? kisi-kisinya udah Pak. Ya. Satu siapa aja sih yang hadir? Ya. Hadir. Dari atas nih, IPA siapa itu IPA? Dari atas nih, IPA siapa itu IPA? Soalnya nggak pakai nama aslinya nih. Ada IPA. Soalnya nggak pakai nama aslinya nih. Ada IPA. Ini La A berarti La. Ini La A berarti La. Ini Hidayat. Alhamdulillah semalam WA ke Pak Ade katanya nggak bisa, sekarang bisa ya dia ya. Pak Ade katanya nggak bisa, sekarang bisa ya dia ya. Enggak, udah bisa kan Dayat sekarang? Hidayat? Udah bisa kan Dayat sekarang? Hidayat? Diem aja ngomong dong. Diem aja ngomong dong. Ini Sinta ada. Ini siapa nih? Mas Itoh ya? Itoh NNST. Iya, Pak. Oke, ini Fitri. Iya, Pak. Nah, ini siapa ini si ini? Cinta ada. Oke, ada yang ditanyakan? Sebelum saya akhiri, Feby mana Feby hilang? Feby mana Feby hilang? Ella yang aktif mas. Ella mah aktif terus. Apa Pak? Gak ada yang ditanyakan? Silakan ditanyakan sebelum saya tutup. Soalnya dikasih pisang nih. Gede-gede. Oh, gede no. Ayo, nggak ada. Kalau tidak ada boleh. Nggak ada, Pak. Jadi silakan dipimpin doa ditutup. Oh ya, satu lagi sebelum ditutup Feby, buat teman-teman silakan nanti kalau yang ada yang ingin ditanyakan lewat grup aja nanti ditanyakan ya. Iya Pak. Jangan personal ya, jangan pribadi ya. Iya, Pak. Jangan japri pribadi Hidayat ya. Di grup aja biar kita semuanya dapat. Ngebalesnya enak gitu. Oke, paham ya? Silakan dipimpin doa penutupnya sama Feby. Sebelum mengakhiri Zoom kali ini, mari kita dengan membaca basmalah dan doa dimulai. Mengakhiri basmalah Astaga. baca bisa Pak, ini bahas kisi-kisinya udah tak Pak? Nah, nanti silakan. Kalau misalnya ada yang ditanyakan di grup aja. Nanti silakan. Kalau misalnya ada yang ditanyakan di grup aja. Ya Pak. Oke, ada lagi? Kalau tidak ada, saya akhiri. Ada lagi? Kalau tidak ada materi hari ini, silakan sekali lagi sebelum saya tutup, teman-teman boleh kalau bisa
usahakan tugas-tugasnya diselesaikan dengan baik ya, agar nanti pada saat pemberian hasil rapor kalian tidak bermasalah ya. Oke, saya akhiri pertemuan hari ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.